Begini, sekarang apa peruntukan? Peruntukan Jakarta itu perlu pantai, Pak. Kota-kota besar Rio de Janeiro dan sebagainya itu ada pantai. Ini perlu pantai kota ini. Kita tahu bahwa orang Pulau Seribu perlu rumah, apa harus di situ? Apa harus di kawasan itu? Ya, saya tahu, saya juga ke Pulau Seribu kok. Itu apa perlu di kawasan itu? Nah, ini tempat wisata. 12 juta penduduk Jakarta. Belum yang datang dari luar. Itu kita memerlukan tempat wisata, Pak. Wisata diperlukan, bagaimana kita bisa di Jakarta yang padat, penuh sesak begini, perlu anak-anak itu dibawa ke sana. Sebab kami ini udah mengenal Ancol itu sebagai tempat wisata sebelum lagi Belanda datang. Kita memancing di sana dan menyenangkan udaranya sampai kadang-kadang orang ketiduran sampai pagi karena udaranya bagus. Dan bagaimana itu bisa di dalam membangun kembali pantai Ancol itu tanaman pohon-pohonan lebih banyak. Mohon maaf, gagasan dari saudari Tiara, Pak Barus ya, saudari Tiara, Kiara, ya Piara. Kiara. Oh Kiara Condong kali ya, kan ada puhunannya ya, Kiara Condong ya. Itu untuk rumah susun untuk Pulau Seribu bagus, tapi tidak di situ. Situ untuk wisata. Kita nggak punya tempat wisata. Susun Pulauan Seribu, Pak? Enggak. Yang di sebelah kali ya, tetangganya. Tetangga sebelah mungkin Pak, karena kita tidak setuju dengan Ya. konsep rusun. Oh tetangganya. Oh, mungkin Be, kami juga nggak bilang rusun di Pulau Seribu Be, makasih Be. Oh nggak bilang? Ya. Oh gitu ya. Perasaan ada yang jadi ini Pak, di dalam keadaan anggaran yang berat, apakah pihak DKI sudah memikirkan anggarannya? Sebab di pusat aja kalau berita itu benar, 18 lembaga mau dibubarkan kalau berita itu benar. Kalau berita itu benar, tapi benar karena dari Menteri Keuangan anggaran yang 2.800 T itu sudah tekor 1.039, artinya nggak ada pemasukan. Lalu macam-macam lagi biaya COVID, ya kan, dan sebagainya. Jadi apakah sudah dipikirkan? Sedangkan piutang DKI kalau nggak salah 5,6 T itu kan udah dibayar setengah, lumayan dikit ya, daripada ditembak kan lumayan. Jadi anggarannya sudah dipikirkan. Jangan sampai ini program yang cukup ramai ya, itu kelereran kata orang Betawi di jalanan gitu. Supaya bisa lancar, keuangannya juga dipikirkan. Kita harus meniru Pak Soeharto. Pak Soeharto itu tidak akan memulai pembangunan jikalau anggarannya belum cukup. Zaman sekarang yang penting gunting Pak, bukannya duit. Gunting pita dulu Persiman Project, mau dibangun kagak dibangun masa bodoh amat. Ya kan, kita bisa lihat contoh kereta cepat, ya kan, dari Jakarta Bandung akhirnya sampai Purwakarta Padalarang, akhirnya Padalarang Cimahi. Jadi itu harus ada perencanaan bidang keuangan. Jangan nggak sampai ada perencanaan. Jangan berhenti di tengah jalan, itu nggak enak. Karena ini Pak Anies sudah mempertaruhkan namanya, reputasinya, walaupun dia nggak pernah ucapkan ya, saya menjaga reputasi politik saya loh, kan Pak Anies nggak bilang begitu. Tapi reputasinya dia pertaruhkan, mendapatkan hantaman-hantaman. Nah, haruslah bekerja dengan perencanaan di bidang keuangan. Dan juga menampunglah pendapat-pendapat, terutama dari Badan Musyawarah Suku Betawi. Ditampunglah. Sebaik-baiknya, saya ini majelis adat Pak. Dianggap oleh mereka itu. Dianggap saya pantas sekali
untuk urusan adat. Jadi karena itu didengarkanlah semua oleh Pak Anies, didiskusikan di kalangan internal DKI, lalu dibuat perencanaan yang matang sehingga saya pun berbahagia di hari tua saya bisa jalan-jalan lihat Ancol, kira-kira dirasmikan setahun lagi, ya kan, saya bandingkan dengan ketika 60 tahun yang lalu saya bermain-main di Ancol.